Shalom, selamat pagi. Apa kabar ibu-ibu? Semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah bangunkan kita pada pagi hari ini dalam keadaan yang bugar. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat serta sembah kami naikkan ke takhta-Mu yang maha kudus, ya Bapa kami di surga. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun, membimbing kami, sehingga apa yang kami renungkan seturut kehendak-Mu. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Ibu-ibu dapat membaca sendiri-sendiri secara panjang, dan nats yang akan kita baca pada ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Ibu yang dikasih Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini adalah cantik menawan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cantik itu berarti elok, molek, rupawan, indah, serasi, dan menawan. Sedangkan menawan itu sendiri berarti menarik hati, memikat. Ibu yang dikasih Tuhan, wanita yang cantik adalah wanita yang dipandang indah, menawan, memikat hati, atau menarik hati. Nah, setiap wanita di muka bumi ini akan senang kalau dirinya cantik. Terlebih kalau orang lain mengatakan dirinya cantik. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sehingga untuk menjadi cantik, banyak hal yang dilakukan oleh wanita di muka bumi ini. Satu contoh, pertama, akan merawat mukanya sedemikian rupa dengan facial, tangannya dengan manicure, kakinya dengan pedicure, kemudian menjaga kebugaran dengan olahraga, menari, menyanyi, dan lain-lain. Juga mengenakan perhiasan, mulai dari anting, kalung, kemudian cincin, gelang, dan sebagainya. Dan melengkapi penampilannya dengan memakai baju yang bagus, kemudian tas, sepatu, dan lain-lain. Juga akan menata rambutnya sedemikian rupa, mungkin kepang-kepang, disanggu, dan sebagainya. Dan dilengkapi juga dengan wangi-wangian agar seluruh badannya berbau harum. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, semuanya itu mudah didapat dan dilakukan seiring dengan canggihnya teknologi. Maraknya produk kecantikan ditambah dengan tutorial yang tersedia di media sosial akan semakin membuat wanita berlomba-lomba untuk tampil cantik dengan kulit yang bersih, kemudian yang mulus, dengan tubuh yang langsing, dengan busana yang indah,
dan sebagainya. Kemudian bagaimana kecantikan sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana yang dikatakan oleh Alkitab, dikatakan oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan, cantik yang bagaimana yang dikehendaki? Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Petrus maksud kami, menasihatkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa wanita yang cantik dan menawan adalah wanita yang tidak hanya memikirkan yang lahiriah saja. Sebagaimana di ayat 3 tadi, perhiasanmu jangan secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan memakai pakaian yang indah-indah. Jadi segala upaya yang dilakukan sebagaimana kami contohkan di atas tadi adalah upaya-upaya untuk cantik menawan secara lahiriah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ketika seseorang hanya berfokus kepada penampilan luar saja, dengan berhias, bermake up, mengepang-epang rambutnya saja, maka akan menjadi sia-sia ketika di dalam hatinya masih dipenuhi hal-hal yang buruk, kemarahan, kemudian kemarahan yang meledak-ledak, kemudian tinggi hati, keras hati, suka diatur, iri hati, dan masih saja bersungut-sungut, merasa kurang terus. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, semuanya itu menunjukkan ketidaktaatannya kepada Tuhan, ketidaktakutannya kepada Tuhan. Orang-orang yang demikian seringkali dia tidak peduli dengan sekitarnya, mungkin tidak peduli dengan suaminya atau orang lain atau keluarganya. Dia hanya memikirkan diri sendiri, ingin menonjolkan diri, merasa lebih dari yang lain, yang pada akhirnya menjadi orang yang egois dan sombong. Sehingga kecantikan yang lahiriah adalah kecantikan yang semu saja, kecantikan yang sia-sia saja. Firman Tuhan pada Amsal 31 ayat 30, demikian firman Tuhan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Ibu-ibu yang kekasih Tuhan, jadi menjadi seorang wanita, janganlah sampai hanya berfokus kepada yang lahiriah saja, tetapi kita harus menjadi wanita yang cantik tetapi takut akan Tuhan. Cantik yang takut akan Tuhan. Bagaimana cantik yang takut akan Tuhan? Mari kita lanjutkan. Wanita yang menawan itu, menurut Rasul Petrus maksud kami, wanita yang cantik menawan adalah yang mengenakan perhiasan batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram. Pada ayat yang keempat tadi. Ibu-ibu, pada umumnya manusia itu hanya melihat yang tampak dari luar. Namun Tuhan melihat hati manusia, hati yang tersembunyi. Tuhan tahu apapun yang tersembunyi, apapun yang ada di dalam batin manusia, apapun yang diangan-angan manusia dan direncanakan oleh manusia, Tuhan tahu itu. Tuhan senang melihat anak-anaknya, para wanita, senantiasa memiliki hati yang bersih, yang murni, penuh kasih, menyenangkan, murah hati, sehingga keberadaan wanita itu dimanapun mereka berada akan membuat suasana tenang, bahagia, dan sejahtera di dalam keluarga maupun masyarakat dan gereja. Batin yang tetap terjaga adalah batin yang takut akan Tuhan, akan menghiasi dirinya dengan tanda selalu senyum dengan tulus dan manis, tingkah laku dan budi pekerti yang luput.
Ibu-ibu, itulah wanita yang memiliki kecantikan yang sejati, yang disebut oleh Rasul Petrus sebagai wanita yang mengenakan perhiasan batiniah, perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Inilah perhiasan yang kekal, yang berkenan di hadirat Tuhan. Wanita adalah berharga di mata Tuhan. Wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang begitu indah dan cantik karena diciptakan seturut gambarnya. Kecantikan merupakan anugerah. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Allah, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan beri kepada kita sebagai wanita. Merawat kecantikan secara fisik tentu tidak salah, bila dilakukan secara patut, sederhana, dan tidak berlebihan. Yang lebih penting dari semuanya adalah memelihara merawat kecantikan yang dari dalam, inner beauty, yang rohani, sebab kecantikan lahiriah akan pudar seiring perjalanan waktu. Seseorang akan menjadi menua, keriput, renta, dan kemudian tidak berdaya. Namun, inner beauty yang dari dalam akan memancarkan aura yang positif, memancarkan keindahan yang dari dalam, membuat wanita itu menawan, menarik hati. Dan wanita yang demikian berharga di mata Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, kita adalah wanita-wanita yang dimiliki oleh Tuhan. Kita berbahagia karena kita telah dimeteraikan di dalam darah Tuhan Yesus, kita menjadi warga kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari kita merespon nasihat Rasul Petrus, dan pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk meresponnya? Yang pertama, mari kita menyadari bahwa apa yang ada pada diri kita adalah anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kita selalu bersyukur dengan merawat diri secara fisik dan batin secara seimbang. Tetap cantik menawan dengan tampil secara patut, sederhana, sopan, lemah lembut, menyenangkan, menenteramkan, sebagaimana cara-cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur dan terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun membimbing kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan wanita-wanita yang berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian ibu-ibu apa yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Amin.